Jika melihat bentuknya, hotel yang satu ini tampak sama seperti hotel-hotel pada umumnya. Tetapi yang berbeda adalah penghuni hotel tersebut yang ternyata bukanlah manusia hidup, melainkan jasad-jasad yang sudah terbujur kaku. Hotel bernama Hisayoshi Teramura di Yokohama, Jepang ini memang diperuntukkan khusus untuk para jasad sambil menunggu proses krematorium. Para penyewa hotel ini disediakan sebuah peti mati yang cantik dilengkapi dengan rangkaian bunga yang indah. Jenazah-jenazah yang berada di hotel ini didandani, dikenakan baju terbaik, dan diletakkan di kamar berpendingin udara ekstra. Hotel mayat ini memiliki 40 kamar bagi jenazah, dan per malamnya keluarga penyewa akan dikenakan biaya hingga 12.000 yen atau sekitar 1,3 juta rupiah. Dengan cat bernuansa putih dan abu-abu, hotel ini sering didatangi para turis atau pasangan bulan madu yang mengira bahwa hotel tersebut layaknya hotel biasa untuk menginap. Se siente que el mundo se detiene. Hal unik lainnya adalah dikuburnya benda kesayangan mendiang dengan jasadnya. Hal itu terjadi pada David Morales Colon. Semasa hidupnya, David adalah seorang pria yang sangat menggemari motor besar. David yang meninggal dunia pada usia 22 tahun ini sering berkeliling kota San Juan, Puerto Rico. Karena rasa cintanya pada motor hingga di akhir hayatnya, membuat keluarga David ingin menguburkan David bersama motor kesayangannya. Jenazah David pun dibalsem atau diawetkan dan didudukan di atas motor, lengkap dengan pakaian serba hitam, kacamata, dan helm yang berada di boncengan motornya selama 2 hari sebelum mereka dikubur bersama. Sehingga saat orang-orang melayat jenazah David, mereka akan tercengang, karena David tidak terlihat seperti mayat, namun seperti seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor. Tampil lengkap bersama motor besar kesayangannya ternyata adalah permintaan terakhir dari almarhum sebelum meninggal dunia. Bulan Januari 2013 lalu, warga desa Shenshuidong, Cina dikejutkan oleh seorang nenek berusia 101 tahun yang hidup kembali setelah ia dimasukkan ke dalam peti mati. Nenek bernama Peng Xiuhua itu dinyatakan sudah meninggal dunia setelah ditemukan terbaring tak bernapas di tempat tidurnya selama 2 hari. Acara pemakaman pun dilakukan oleh keluarga dan kerabat. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi ketika proses pemakaman baru dimulai. Tiba-tiba Peng membuka mata lalu tersenyum dan berkata halo kepada para kerabat yang hadir dalam upacara pemakamannya. Keluarga dan kerabat yang menghadiri acara pemakaman itu pun terkejut atas peristiwa mayat hidup ini. Sebagian orang ketakutan, tetapi sebagian lagi merasa senang karena nenek Peng tidak jadi meninggal dunia. Untuk menyambut kembalinya nenek Peng Xiuhua, keluarga dan warga desa mengadakan pesta dengan menggunakan makanan yang digunakan untuk acara kematiannya. David Kime Jr. mungkin adalah salah satu orang penggemar burger sejati. Semasa hidupnya, ia hampir menghabiskan waktunya dengan memakan burger favoritnya di sebuah restoran cepat saji di kota New York, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Januari 2013 lalu, David yang merupakan seorang veteran Perang Dunia Kedua menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 88 tahun. Dan demi menghormati mendiang yang merupakan seorang penggemar burger, keluarga dan kerabat David sengaja mampir ke restoran tempat David biasa membeli burger sebagai tanda penghargaan. Para pelayat yang datang pun kemudian diberi masing-masing 1 burger sebagai tanda penghormatan dan juga meletakkan 1 buah burger di atas peti jenazah David untuk dikuburkan bersama dirinya. Untuk dapat memenuhi permintaan keluarga David, pihak restoran burger itu pun membuat 40 burger untuk prosesi pemakaman David sebagai tanda penghargaan kepada seorang pelanggan yang sangat setia sampai akhir hayatnya. The Capuchin Catacombs of Palermo adalah sebuah kuburan bawah tanah yang berada di Palermo, Sisilia, Italia. Uniknya di tempat ini ada sekitar 8.000 jenazah yang telah diawetkan, dipajang secara berjajar di dinding gedung, yang rata-rata adalah orang-orang yang terkenal pada zamannya.
Jenazah yang dikuburkan di sini adalah mereka yang meninggal berkisar antara tahun 1500 sampai tahun 1920. Yang menarik, jika biasanya mumi diawetkan dengan cara dibalut kain putih, di tempat ini jenazah-jenazah tersebut diawetkan dengan cara dikeringkan dengan menggunakan rak pipa keramik, air cuka, dan juga dibalsem dengan rempah-rempah untuk menghilangkan bau. Pada awalnya pengawetan ini hanya dilakukan oleh para biarawan tahun 1600, tapi kemudian menjadi sebuah simbol status untuk dapat diawetkan dan dimakamkan di Capuchin Catacombs ini. Ribuan tahun lalu, ada sejumlah biksu menjalankan praktek memumifikasi diri, yaitu praktek menyiksa diri sendiri selama bertahun-tahun lamanya hingga dirinya meninggal dunia. Proses ini mereka lakukan dengan cara melakukan diet kacang dan buah-buahan yang dilanjutkan dengan melakukan sebuah kegiatan fisik yang sangat keras. Proses ini merupakan langkah pertama untuk menghapus lemak-lemak di dalam tubuh. Kemudian para biksu ini hanya akan mengkonsumsi kulit akar dan teh beracun selama 1000 hari yang merupakan langkah kedua yang menghilangkan cairan tubuh dan meracuni tubuh mereka untuk mencegah serangan belatung di saat mereka meninggal dunia. Pada tahap akhir, para biksu tersebut akan memasuki sebuah goa dan duduk dalam posisi bersila sambil menunggu datangnya kematian. Mereka akan membunyikan lonceng setiap hari untuk menandakan bahwa mereka masih hidup. Tetapi jika bel tersebut sudah tidak berbunyi, maka goa tersebut akan disegel dan sang biksu dianggap telah mencapai kesempurnaan. Namun sejak akhir abad 18, praktek memumifikasi diri ini sudah dilarang di Jepang. Tetapi walaupun sudah dilarang, pada bulan Juli 2010 masih ditemukan praktek mumifikasi diri di Tokyo, Jepang. Saat kematian datang, biasanya orang-orang mengekspresikannya dengan duka yang mendalam. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh suku Yawalapiti, yaitu suku yang tinggal di desa Yawalapiti yang berada di sebelah selatan cekungan Amazon dan Tuatuari Kuluene, Brazil. Saat kematian datang, biasanya mereka akan menghias diri dengan hiasan kepala berwarna-warni dan juga menggambar tubuh mereka dengan gambar-gambar yang cukup mencolok. Para anggota suku ini akan menari selama beberapa hari dan saling bergumul yang disebut dengan puaruk, yaitu suatu ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain menampilkan tarian, dalam ritual ini dua anggota suku akan mengenakan jubah berwarna-warni dan saling beradu dalam debu. Tujuannya adalah untuk menghormati kematian seseorang yang sangat penting bagi suku mereka. Meskipun jumlah penduduk dari suku ini hanya 156 jiwa, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan ritual tarian kematian ini setiap ada kematian yang datang pada suku mereka.